silakan bukunya dikeluarkan dan tanda tulisnya diletakkan di atas meja. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Mudah-mudahan dengan berdoa pelajaran yang kita pelajari ini bermanfaat untuk diri kita. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ibu nak absen dulu lah siapa yang pada hadir. Lausi Pak. Ada. Dia nak. Rizky Natriani Kak. Ada Bu. Petriani. Ada. Petrianti. Ada. Iya, hari ini cukup lah. Iya. Nah, kalian masih ingat pembelajaran kita sebelumnya tentang apa? Sunnah. Iya. Sunnah muakkad itu ada yang tahu? Apa? Masih ingat pembelajaran sebelumnya? Nah, jadi ulang sedikit lah. Sholat sunnah muakkad itu merupakan sholat sunnah yang pelaksanaannya sangat dianjurkan bagi seorang muslim. Bahkan Rasulullah pun tidak pernah ketinggalan melaksanakan sholat sunnah ini. Ada yang tahu apa saja sholat sunnah muakkad itu? Yang pertama, sholat duha. Nah, sholat duha. Yang kedua, sholat tahajud. Iya. Yang ketiga, sholat bila kita kan sebentar lagi mau puasa nih. Jadi sholat apa yang malam ini dikerjakan? Tarawih. Apa lagi? Witir. Iya. Dan masih banyak lah. Nah, sekarang kita akan mempelajari apa setelah sholat sunnah muakkad? Sholat sunnah muakkad. Iya. Hari ini kita akan belajar tentang sholat sunnah ghairu muakkad. Nah, sekarang kalian amati di buku kalian masing-masing. Nah, kita yang pertama akan mempelajari tentang pengertian sholat sunnah ghairu muakkad, dan yang kedua itu kita akan mempelajari macam-macam sholat sunnah ghairu muakkad. Sekarang kalian lihati dulu yang mana yang termasuk pengertian sholat sunnah ghairu muakkad. Ibu beri waktu sebentar. Sudah? Sudah dibaca? Sudah. Nah, kalaunya sudah, apa itu sholat sunnah ghairu muakkad? Sholat sunnah ghairu muakkad adalah sholat sunnah yang tidak dikuatkan atau kadang-kadang dikerjakan Rasulullah SAW, kadang-kadang tidak dikerjakan. Nah, iya benar sekali. Tepuk tangan untuk Diana. Nah, jadi pengertian sholat sunnah ghairu muakkad itu adalah sholat sunnah yang tidak dikuatkan oleh Rasulullah. Bahkan Rasulullah pun kadang-kadang mengerjakan, kadang-kadang Tidak dikerjakan. ya, jadi tidak apa-apa kalau untuk mengerjakan. Itu yang dinamakan dengan sholat sunnah Ghairu muakkad. iya.
Jadi ada berapa salat sunnah ghairul muaqqat? Ada nih. Yang pertama ada salat Sunnah rawatib ghairul muakkad. Nah, kalian tahu apa itu salat sunnah 2 rakaat? Salat sunnah rawatib ghairul muakkad. Yang pertama, itu yang termasuk salat sunnah rawatib ghairul muakkad adalah 4 rakaat sebelum Sholat asar. Yang kedua, 2 rakaat sebelum sholat maghrib. yang ketiga, 2 rakaat sebelum sholat isya. nah, jadi ketiga salat sunnah itu sebelum 4 rakaat sebelum salat asar, 2 rakaat sebelum salat maghrib, dan 2 rakaat sebelum salat isya itu dinamakan salat sunnah rawatib ghairul muakkad. Iya. Terus yang kedua ada salat Istisqa. ya. Apa itu yang dimaksud dengan salat istisqa? Untuk meminta hujan ketika musim kemarau. Jadi kalau kita lagi musim kemarau, kita boleh meminta kepada Allah dengan cara sholat Istisqa. Nah, meminta hujan kepada Allah. Kalau istisqa itu pun rajin dilaksanakannya di lapangan yang iya, di lapangan yang luas. Sudah paham? Terus yang ketiga ada sholat Sunnah tahiyatul masjid. Apa itu yang dimaksud dengan sholat sunnah tahiyatul masjid? Salat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan sebelum duduk di masjid. Nah, iya. Jadi sebelum kita masuki masjid atau duduk di masjid, kebanyakan orang rajin melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum duduk. Itu yang dinamakan dengan sholat sunat Tahiyatul masjid. Iya. Nah, sholat sunat tahiyatul masjid ini sebagai wujud penghormatan seorang muslim kepada Allah sebelum memasuki masjid atau duduk di masjid. Iya. Terus yang keempat itu sholat Gerhana. Ada yang tahu apa itu sholat gerhana? Sholat sunat gerhana? Ayo. Sholat gerhana dalam bahasa Arab sering disebut dengan istilah khusyuk dan khusuf. Nah, secara bahasa kedua istilah yang tadi antara khusuf dan khusuf itu mempunyai makna yang sama. Nah, sholat gerhana ini terbagi menjadi 2. Ada gerhana matahari, Dan gerhana bulan. nah, dan gerhana bulan. Sama-sama disebut dengan kusuf ataupun khusuf sekaligus. Nah, namun masyhur di kalangan ulama itu penggunaan istilah khusuf dan kusuf itu berbeda. Kalaunya istilah khusuf untuk gerhana bulan dan istilah kusuf digunakan untuk gerhana matahari. Nah, tadi khusuf untuk gerhana apa? Bulan. Kalau yang kusuf? Matahari. Ya, matahari. Terus yang kelima tadi ada apa? Salat Istikharah. Iya, salat istikharah. Apa yang dimaksud dengan salat istikharah? Sholat sunnah 2 rakaat dikerjakan menjelang tidur malam hari. Jadi kalau kita kadang-kadang ada bimbang nih pilihan, misalkan antara 2 pilihannya. Misalkan Febri mau sekolah, melanjutkan sekolah apa habis ini, bingung. Jadi kita sholat 2 rakaat itu yang disebut dengan sholat istikharah sebelum tidur. Nah, dengan niat mudah-mudahan Allah menunjukkan petunjuk di dalam mimpi kita tidur. Paham? Ada yang tepuk tangan? Nah, sekarang di sini ada peta konsep tentang pengertian sholat sunnah ghairul muakkad dan macam-macam sholat sunnah ghairul muakkad. Ayo, siapa yang mau maju pertama menampakkan di sini? Nih, misalkan
Iya. Iya, silahkan si Pak terlebih dahulu untuk menempelkan peta konsepnya. Nih, yang pertama itu pengertian salat sunnah ghairul muakkad. Cari yang mana tentang pengertian salat sunnah ghairul muakkad. Iya, tempel. Iya. Iya, terima kasih Syifa. Terus ini ada tentang macam-macam sholat sunnah ghairul muakkad. Siapa yang mau maju? Kasih. Ini masih ada. Febri, silahkan maju. Nih, tadi yang pertama sholat sunnah ghairul muakkad apa Bintang macam-macamnya? Sholat sunnah rawatib ghairul muakkad. Iya, silahkan pilih yang mana itu. Nah, tempel. Di sini. Iya, silahkan duduk. Terima kasih. Yo, yang kedua, Rizky. Nah, yang kedua tadi apa Ibu? Macam-macam sholat sunnah. Salat istisqa. Nah, silahkan pilih yang mana. Silahkan ya tempel di sini di bawah. Iya, terima kasih. Terus yang ketiga macam-macam sholat sunnah ghairul muakkad. Siapa lagi yang mau maju? Itu ya nih. Apa tadi yang ketiga? Sholat sunnah Masjid. iya, tahiyatul mas. Silahkan ditempel, Ibu kasih dulu. Tempel sini. Iya, terima kasih. Silahkan duduk. Sisa 2. Ayo, siapa lagi yang mau maju? Yana, silahkan. Yang keempat, macam-macam sholat sunnah ghairul muakkad. Iya, silahkan ditempel. Iya, silahkan duduk. Terima kasih. Jadi, yang terakhir apa tadi? Macam-macam sholat sunnah ghairul muakkad. Sholat istikharah. Iya, sholat istikharah. Nah, jadi sudah paham tentang pengertian sholat sunnah ghairul muakkad dan macam-macam sholat sunnah ghairul muakkad. Sekarang, kalau sudah paham, ada yang ditanyakan? Nah, kalau yang ada, silahkan ambil buku tulis kalian, kita latihan. Sudah? Tulis yang pertama soalnya. Sudah? Siapkan dulu buku tulis kalian. Kita latihan. Sudah siap? Sudah. Nah, sekarang kalian tulis yang pertama soalnya apa yang dimaksud dengan sholat sunnah ghairul muakkad. Sudah? Sudah? Iya. Terus soal nomor 2. Sebutkan macam-macam sholat sunnah ghairul muakkad. Sebutkan aja itu soalnya.
4 sholat gerhana, 5 sholat istikharah. Iya. Ada yang lain Pak itu? Kadeda, kalau yang kadeda beri nilainya 20. Sekarang soal nomor 3. Jelaskan macam-macam sholat sunnah gairu muakkad. Yang pertama tadi ada sholat sunnah Rawatib gairu muakkad. Despina, jawaban temannya apa yang pertama itu penjelasannya? 4 rakaat sebelum salat asar, 2 rakaat sebelum salat maghrib, 2 rakaat sebelum salat isya. Iya, yang lain ada jawaban yang lain? Ada. Iya, silahkan berikan nilainya itu 1 poinnya 10. Sudah? Terus yang kedua apa lagi? Macam-macamnya tadi. Sholat istisqa, Ya, Diana, apa jawaban temannya? yaitu sholat untuk meminta hujan ketika musim kemarau. Sholat sunnah istisqa ini hukumnya sunnah biasa, dikerjakan 2 rakaat saja bertempat di tanah lapangan dengan berjamaah ketika musim kemarau. Iya. Yang lain? Adakah jawaban? Sama. Kalau sama, silahkan beri nilainya 10. Sudah? Sekarang sholat sunnah yang ketiga apa? Sholat Sunnah tahiyatul masjid. Fitriani. Apa jawaban temannya? Sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan sebelum duduk di masjid. Sholat sunnah yang ini dilakukan sebagai wujud penghormatan seseorang muslim pada masjid sebagai rumah Allah. Iya. Yang lain? Sama. Kalau sama, silahkan beri nilainya 10. Sudah? Yang keempat, sholat sunat gerhana. Apa penjelasannya Syifa? Punya temannya? Sholat gerhana dalam bahasa Arab sering disebut dengan istilah kusuf dan juga kusuf sekaligus. Secara bahasa, kedua istilah itu sebenarnya punya makna yang sama. Sholat gerhana matahari dan gerhana bulan sama-sama disebut dengan kusuf dan juga kusuf sekaligus. Namun masyhur juga di kalangan ulama penggunaan istilah kusuf untuk gerhana bulan dan kusuf untuk gerhana matahari. Iya, benar sekali jawabannya. Kalau nya sama Bu Syifa itu nilainya 10. Nah, sekarang sholat sunat gairu muakkad yang terakhir itu apa? Sholat istikharah. Iya. Apa itu sholat istikharah, Diana? Sholat istikharah adalah sholat sunnah 2 rakaat dikerjakan menjelang tidur malam hari. Tujuannya agar dipilihkan yang lebih baik dari 2 pilihan oleh Allah SWT. Pilihan tersebut ditunjukkan lewat mimpi tidur malam. Nah, jadi kalau nya sama, jawaban Diana itu jawabannya benar. Beri nilainya 10. Sekarang jumlahkan nilai keseluruhannya. Kalau yang sudah, silahkan dikumpulkan sama Ibu. Sekarang, sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini tentang sholat Sunnah gairu muakkad. yang pertama tadi tentang Pengertian. yang kedua tentang Macam-macam. ya pengertian sholat sunnah gairu muakkad. Febri, sholat sunnah yang tidak dikuatkan oleh Rasulullah, kadang-kadang dikerjakan dan kadang tidak dikerjakan. iya. Kalau macam-macam sholat sunnah gairu muakkad, yang pertama ya siapa yang masih ingat? Sholat istisqa. Yang kedua Sholat sunnah gairu muakkad. iya. Yang ketiga Sholat tahiyatul masjid. yang keempat yang kelima sholat istikharah. iya. Alhamdulillah kalian masih ingat. Semoga sholat sunnah yang Ibu ajarkan ini dapat diamalkan dalam
Ayo, buka bukunya.